Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masuk di topik kita mengenai pajak dalam perusahaan. Pajak dalam perusahaan itu ada pajak atas penghasilan perusahaan, kewajiban memotong pajak pihak lain, kemudian ada pajak lainnya. Untuk pajak atas penghasilan terdiri dari yang dibayar langsung oleh perusahaan, yaitu PPh Pasal 25 mengenai angsuran pajak, kemudian PPh Pasal 28 dan 29 yaitu tentang pembayaran pajak akhir tahun. Selanjutnya pajak atas penghasilan perusahaan itu ada juga dari yang dipotong oleh pihak lain, yang terdiri dari pajak final, tidak final, Pasal 22 dan Pasal 23. Selanjutnya kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax itu terdiri dari pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain di PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26. Kemudian ada PPN yaitu pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya ada pajak lainnya. Untuk pajak lainnya itu adalah di luar dari pajak atas penghasilan perusahaan dan kewajiban memotong pajak pihak lain, yaitu ada PBB, pajak daerah, PPNBM yang akan nanti menjadi beban. Kemudian pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTP, pajak daerah tadi sudah disebutkan sebelumnya, kemudian ada bea materai. Nah, untuk pajak penghasilan, pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga itu terdiri dari PPh Pasal 22 dan Pasal 23. Selanjutnya pajak penghasilan diangsur oleh perusahaan itu ada di Pasal 25. Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun ada di Pasal 29. Pajak yang telah dipotong pihak lain. Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima atau ada di PPh Pasal 23, yaitu diantaranya mengenai penghasilan sewa, penghasilan royalti, penghasilan jasa, bunga, dan dividen. Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final. Nah, kalau pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final ini, pajak final yaitu pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT. Selanjutnya ada pajak tidak final. Untuk pajak yang tidak final ini, potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT. Nah, itulah mengenai pajak yang dipotong yang dapat bersifat final dan yang tidak final. Selanjutnya, pajak yang telah dipotong pihak lain. Nah, pajak final sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak. Misalnya, untuk mendapatkan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak. Jadi, kalau pajak tidak final, pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Contohnya, ada kas di debit atau kas bertambah sebesar 940, kemudian ada pajak dibayar di muka atau PPh 23 di debit sebesar 60, kemudian pendapatan sewa sebesar 1 juta. Selanjutnya di PPh 22 ada bendaharawan. Jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak muka. Jadi dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongannya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Nah, untuk yang impor, jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambahan nilai persediaan. Berikut contohnya untuk PPh Pasal 22. PT Mulia mengirimkan tagihan ke Pemda atas pengadaan barang sebesar 100 juta. Atas pengadaan barang tersebut dipungut PPh 22. Harga pokok atas barang tersebut adalah 80 juta. Jadi jurnal yang kita buat adalah piutang dagangnya di debit, kemudian pajak dibayar di muka, PPh 22 di debit, kemudian penjualan kita di kredit. Selanjutnya kita hitung untuk pengurangan persediaan kita, yaitu jurnalnya adalah harga pokok penjualannya di debit dan persediaan kita berkurang berada di posisi kredit.
Selanjutnya, contoh selanjutnya untuk PPh pasal 22, PT Carina melakukan impor sebesar 40.000 US dollar. Kurs Menteri Keuangan yaitu 9.000. CIF sebesar 10%, biaya masuk dan biaya masuk lainnya 6.000, PPN 10% dan PPNBM 20%. Perusahaan memiliki API atau angka API, tarif PPh 22 sebesar 2,5%. CIF telah dibayarkan kepada perusahaan pengangkut. Nah, di sini hitungannya bisa kalian lihat sendiri. Jadi ada biaya 40.000 ditambah 4.000, totalnya adalah 44.000. DPP PPN 44.000 ditambah 6.000 sama dengan 50.000 dikali dengan 9.000, dapatnya 450 juta. Nah, PPN-nya 5.000 dikali 9.000 dapatnya 45 juta. PPNBM-nya 10.000 dikali 9.000 dapatnya 90 juta. PPh 22-nya 1.250 dikali 9.000 dapatnya 11.250. Nah, jumlah yang kita buat adalah persediaannya kita debit sebesar 54.000, yaitu dapatnya dari 6.000 dikali dengan 9.000. Kemudian kas kita kurangkan atau kredit sebesar biaya masuk, gitu 54.000 tadi. Selanjutnya PPN masukkan kita debit sebesar 45 juta. Persediaan kita debit 90 juta, yaitu PPNBM tadi. Selanjutnya pajak dibayar di muka PPh 22 sebesar 11.250 di debit, dan kita kurangkan kas kita di kredit sebesar 146.250. Nah, itulah jurnal untuk transaksi di atas mengenai PPh 22. PPh 22 barang tertentu. Ada yang pemungut dicatat sebagai penerimaan kas dan diakui sebagai hutang karena harus disetor ke kas negara. Nah, pihak yang dipungut mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian. Nah, untuk contoh PPh 22 barang tertentu, misalnya membeli beberapa unit kendaraan sebesar 1 miliar. Pajaknya itu adalah 0,45%. Jadi PPh 22-nya adalah sebesar 4.500.000. Nah, jurnal yang kita buat adalah kas kita bertambah sebesar 1.004.500.000. Kemudian kita kredit utang PPh 22-nya sebesar 4.500.000, sehingga penjualan kita tetap kita buat sebesar 1 miliar. Nah, selanjutnya persediaan kita debit sebesar 1 miliar, pajak dibayar di muka PPh 22 kita debit juga sebesar 4.500.000. Dan yang terakhir adalah yang kita kredit atau berkurangnya kas kita sebesar 1.004.500.000. Nah, untuk PPh 23 yang tidak final, pemotong itu adalah pihak yang membayar. Nah, PPh 23 tidak final di bagian pemotong atau pihak yang membayar dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya. Saldo pajak di neraca sama dengan jumlah yang belum disetorkan. Jika beban tidak dipungut pajak, maka beban tidak boleh menjadi pengurang. Sementara itu pihak yang dipungut yaitu mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. Nah, ini contohnya PPh 23 yang tidak final. Misalnya membayar sewa sebesar 100 juta dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%. Nah, untuk pemotong beban sewanya itu adalah sebesar 100 juta. Nah, utang PPh 23-nya adalah sebesar 2 juta. Kemudian kasnya berkurang sebesar 98 juta. Nah, sementara yang dipotong, kasnya bertambah 98 juta, PPh 23 dibayar di mukanya 2 juta, kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa sebesar 100 juta. Nah, demikian hari ini pembahasan mengenai PPh pasal 22 dan 23. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.